Haleluya. Haleluya. Salam kemenangan iman. Salam kemenangan iman. Puji syukur di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, karena atas anugerah Tuhan kita kembali boleh berkumpul saat ini beribadah doa syafaat. Kita akan mengucap syukur, kita akan naikkan doa syafaat bagi bangsa kita, negara kita, bagi kota kita, dan orang yang kita kasihi. Kami mengucapkan selamat datang buat Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat bergabung di Gereja Kemenangan Iman Cabang Surabaya. Kita awali ibadah kita, Bapak Ibu, kita naikkan satu pujian, Aba Bapa. Bapa
kemuliaan bagi nama. Mari apa yang percaya sama-sama kita berkata, Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita punya Tuhan yang luar biasa, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Dia bukan hanya sekali menyelamatkan kita, tetapi sampai detik ini pemeliharaannya sempurna atas kita. Haleluya. Mari kita masuk lebih dalam lagi dalam sukacita Allah kita. Kita naikkan pujian sukacita, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Lagi-lagi bersorak-sorai bagi Tuhan lagi. Haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Amin. Dia sanggup melakukan segala perkara. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, mungkin kita pada saat ini banyak mengalami masalah atau banyak mengalami cobaan, tetapi firman Tuhan yang mengatakan bahwasanya pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Amin. Tuhan yang memberikan kemampuan. Amin. Biarlah kita tetap sanggup melewati segala musim. Biarlah sungguh-sungguh yang musim-musim yang gelap atau musim yang apapun, nanti pada akhirnya kita akan melihat, pada akhirnya akan melihat ada sesuatu yang baik rencana Tuhan bagi kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita lebih lagi untuk memuji-muji Tuhan. Kita tetap berdoa syafaat meskipun belum dijawab atau meskipun rasanya menatap dinding, tetaplah mau berdoa. Haleluya. Jangan jemu-jemu untuk berdoa. Biar terus berdoa dan terus berdoa. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Mari boleh bersyukur, kita bertepuk tangan, angkat
tetapi di dalam Yesus pasti ada jalan keluar. Amin. Karena Dialah yang membukakan jalan. Pintu-pintu yang tertutup, yang ada palang-palang besi, tapi Tuhan sanggup membukakan jalan. Amin. Sungguh-sungguh lagi kita naikkan pujian ini, ya, dengan iman katakan bersama Yesus lakukan perkara yang besar. Dia raja di atas segala raja. Bapak ibu saudara semuanya adalah anaknya. Amin. Engkau anak raja yang telah dipilih Tuhan. Engkau anak raja yang sungguh-sungguh berhadapan muka dengan Tuhan. Haleluya. Mari Bapak ibu saudara, tengadahkan wajahmu, tengadahkan tanganmu kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan dengan segenap hati. Mari kita pandang Tuhan dengan segala kekudusannya. Kita memuji Tuhan dengan pujian Saat Indahku berhadapan denganmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami rindu Tuhan mendekat kepadamu. Kami rindu Tuhan berhadapan muka dengan muka. Kami rindu Tuhan. Kami rindu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berhadapan denganmu, berhadapan denganmu.
bisa melakukan perkara yang besar bersama Engkau. Tuhan, berkatilah kami anak-anak-Mu semua yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah secara online Tuhan, yang ada di rumah-rumah mereka masing-masing. Tapi kami tetap percaya Roh Kudus hadir melawat mereka semuanya, melawat kami semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, karena kami percaya kuasa lawatan-Mu itu Tuhan, yang sanggup mengubahkan segala keadaan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang perlu pertolongan Tuhan sanggup menolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kalau pada saat ini Tuhan, kami akan membuka hati kami lebih lagi Tuhan. Biarlah Tuhan terangi mata hati kami dengan kuasa kebenaran firman-Mu, dan biarlah Tuhan Kau urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Ada urapan baru selalu baru, ada berkat-berkat yang baru selalu baru, ada sukacita yang baru Tuhan, dan ada urapan yang baru Tuhan, mengalir atas hamba-Mu, mengalir atas semua umat Tuhan, mengalir dimanapun mereka, karena kami tetap percaya Roh Kudus yang tak terbatas itu yang melakukannya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara semuanya, baik yang di rumah, yang di tempat ini, siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Buka hati kita masing-masing. Kita katakan, Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Bersyukur padamu, ya Tuhan.
daripada Engkau. Sebab dalam hadirat-Mu ada kuasa, ada kemenangan. Di dalam hadirat-Mu Tuhan kami temukan kasih yang sempurna, kasih yang sejati, dan kuasa yang sempurna daripada Engkau. Memerdekakan kami Tuhan Yesus dan segala beban dan masalah dan persoalan, segala ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, segala kelemahan, dan segala tipu daya setan semua dihalaukan daripada kami. Segala kuasa-kuasa iblis kegelapan menyingkir dalam nama Yesus Kristus. Dan langit di atas tempat kami dan langit yang terbuka, surga terbuka kepada kami, karena darah Yesus Kristus yang berkuasa, yang telah membuka jalan bagi kami untuk masuk kepada tata kemuliaan-Mu, kepada berkat-berkat kerajaan-Mu, di dalam berkat Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Iblis sudah dikalahkan untuk selama-lamanya. Enyap kau dalam nama Yesus. Dan segala tipu dayamu pergi, hancur segala kuasanya. Oleh api Roh Kudus membakar, menghanguskan semua musuh-musuh kebenaran. Dalam nama Yesus. Darah Yesus membungkus kami semuanya, baik yang ada di tempat ini, baik seluruh umat Tuhan dan jemaat Tuhan dimanapun, bahkan dan semua yang mengikuti ibadah dan berdoa kepada Tuhan beribadah, ditutup bungkus oleh darah Yesus yang berkuasa. Haleluya. Kami percaya Tuhan Yesus ada di pihak kami. Tuhan Yesus Allah yang Maha Besar, Raja segala raja. Tuhan berkuasa di surga dan di bumi. Allah pahlawan kemenangan bagi kami. Haleluya. Tuhan pembela kami yang luar biasa. Jehovah Rafa, Jehovah Jireh, Allah El Shaddai, Jehovah Nisi, oh Jehovah Jebat, Allah El Gibor, Tuhan Allah Jehovah Syama, Jehovah Malteres, Jehovah Sikado. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Jehovah Shalom. Haleluya. Kami bersyukur kepada Engkau. Terima kasih, dan Engkaulah Tuhan Allah, Master Breakthrough. Haleluya. Terima kasih pada Robos kami yang luar biasa. Syukur Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Semua kita diberkati oleh Tuhan, katakan amin. Haleluya. Terima kasih. Tuhan memberkati para pemuji penyembah kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan memberkati. Hari ini saudara Tuhan kasih. Haleluya. Semuanya salam kemenangan iman. Tuhan Yesus memberkati. Kita semua diberkati dan menjadi berkat. Amin. Puji Tuhan. Selalu kita nanti-nantikan adalah untuk kita bersama-sama berdoa. Dan berdoa bukan hanya kita yang mengutarakan permohonan kita kepada Tuhan, tetapi terlebih lagi kita berdoa bahwa Tuhan yang kita temui Dia adalah Tuhan pendoa syafaat yang agung bagi kita. Sebelum pun memang kita berdoa, Dia sudah menanti-nantikan kita, dan Dia sudah selalu mendoakan saudara saya. Amin. Haleluya. Jadi kalau kita berdoa, saudara Tuhan dikasih, bahwa Tuhan Yesus sudah siap sedia, bahkan sudah selalu menantikan kita untuk mau bersekutu, terkoneksi, terhubung dengan Dia. Karena setiap kita dimanapun kita berada, apalagi firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Haleluya. Kalau Tuhan ada di tengah-tengah kita, maka Dia tidak pernah dengan tangan hampa. Kehadirannya tidak pernah dengan tangan hampa. Dia selalu membawa berkat-berkat daripada surga, dan memang hidupnya adalah berkat. Hidupnya penuh dengan kuasa dan mujizat. Maka kalau Dia ada bersama dengan kita, maka tak dapat tiada sesuatu yang terjadi pasti terjadi bagi kehidupan kita. Haleluya. Mari kita harapkan itu terjadi. Mari kita selalu imani itu terjadi. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kalau kita bertemu sama lain, pasti sesuatu terjadi. Semua kita anak Tuhan bertemu sama lain dalam nama Yesus, pasti sesuatu terjadi. Karena setiap anak Tuhan membawa atmosfer
Tuhan, atmosfer surgawi, sehingga atmosfernya menyatu, sehingga semakin berkobar sedang kasih apinya. Haleluya. Puji Tuhan, apalagi kita bertemu dengan Tuhan Yesus, Tuhan yang luar biasa, Tuhan Allah yang perkasa, penuh kasih dan penuh kuasa, penuh dengan berkat-berkat. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus kita yang hadir bersama dengan kita, dan Dia selalu ada dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Tuhan sudah berkati, mari kita akan buka firman Tuhan, saudaraku. Mari kita bersama-sama berkata, thank you Lord, Engkau ada bersama saya. Terima kasih Tuhan. Aku siap menerima berkat-Mu. Amin. Yesus adalah kebenaran, firman adalah kebenaran, Roh Kudus adalah kebenaran. Tentu kalau kita bersama dengan Tuhan Yesus, selalu akan membawa kebenaran kepada kita. Karena memang hidup kita belum sempurna dalam kebenaran. Itu sebabnya setiap kita selalu rindu bersekutu, berdoa dengan Tuhan Yesus, bersekutu dengan firman-Nya, maka kebenarannya selalu akan bercahaya, selalu akan bersinar dalam kehidupan kita. Saudaraku, itu yang mengubahkan kehidupan kita menjadi semakin bertambah-tambah, dari kebenaran kepada kebenaran, dari kekudusan kepada kekudusan, sehingga sebagaimana pujian tadi berkata bahwa hidup kita menjadi rumah doa bagi Tuhan, menjadi tempat untuk menjadi alat bagi kerajaan Tuhan. Hidup kita semakin tidak bercelah. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku. Hari ini firman Tuhan kepada kita temanya kebenaran yang meninggikan derajat hidup. Mari kita baca Amsal 14 ayat 36. Mari sama-sama kita baca, katakan kebenaran meninggikan derajat hidup. Kebenaran meninggikan derajat hidup. Sekali lagi, kebenaran meninggikan derajat hidup. Puji Tuhan. Mari kita buka Amsal 14 ayat 34. Semua orang ingin derajat hidupnya akan bertambah meninggi. Amin. Ya. Mari kita hidupkan kebenaran, karena ini firman Tuhan berkata. Sama-sama kita baca 2 ya. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Saudara yang kasih, di sini berbicara ada 2 hal. Pertama, kebenaran. Lawan kebenaran adalah tidak benar, berarti dosa. Ya. Kita mau saudara kasih memilih hidup benar, memilih kebenaran. Amin. Bukan memilih tidak benar atau dosa. Karena bagaimanapun kalau noda itu saudara kasih tidak baik. Kalau pakaian pun ternoda, dikatakan kena noda, walaupun dia tadinya mahal, jadi nggak bagus, jadi nggak berani pakainya, apalagi ke pesta misalnya. Kalau sudah ternoda, walaupun mahal tadinya harganya, nah belang-belang misalnya karena kena katakanlah pakaian merah, lalu kena pemutih waktu mencuci, atau juga kena dengan luntur yang lain, ternoda dia, terkena atau kena getah, atau kena tinta atau apa ya, kotor yang tidak bisa lepas, yang masih lengket di situ. Ini tentu itu tidak bisa dipakai. Itu hanya dipakai jadi ya seragam yang tadinya bisa dipakai di tempat yang eksklusif seperti itu, saudaraku. Jadinya ya gitu ya, di rumah-rumah saja. Jadi apa mungkin di rumah juga, untuk apa dipakai di rumah? Seperti itu kan. Jadinya bisa tersimpan begitu saja atau dibuang. Tetapi saudara kasih, kita mau menyatakan bahwa kita mau hidup dalam kebenaran, dan memang Tuhan sudah membenarkan kita dengan darahnya. Dia panggil kita
Dia selamatkan kita. Dia mengampuni segala dosa kita dan menjadikan kita menjadi orang yang benar. Haleluya, saudaraku. Jadi kita akan berjalan dari pembenaran Tuhan kepada kebenaran, kepada kebenaran, kepada kebenaran seterusnya. Hari ini kita berdoa, saudara kasih, bukan hanya untuk diri kita, bukan hanya untuk komunitas kecil, tetapi untuk bangsa. Untuk bangsa kita, untuk bangsa-bangsa. Tetapi mari kita mulai belajar bahwa kebenaran itu harus dimulai daripada diri kita. Itu sebabnya, saudaraku, firman Tuhan berkata kebenaran meninggikan derajat bangsa. Bangsa berbicara mengenai suatu himpunan dalam berbagai-bagai seragam pluralisme atau banyak suku, banyak manusia yang berbeda-beda. Tetapi setiap orang seragam kasih mempunyai kebenaran bagi dirinya sendiri. Tetapi yang Tuhan katakan, saudaraku, bukan hanya kebenaran bagi diri sendiri, bukan kebenaran diri sendiri, tapi kebenaran yang seturut dengan kehendak Tuhan, kebenaran Tuhan. Karena bagaimanapun orang berdosa pun menganggap dirinya tetap benar, karena matanya belum tercerahkan. Itu sebabnya ada orang berdosa dan terus melakukan dosa. Ada orang jahat masih terus melakukan kejahatan. Bahkan bisa dia menganggap kejahatan itu suatu pengabdian, satu kebanggaan. Bahkan yang paling menyesatkan lagi, dia sudah melakukan kejahatan, tetapi dia masih merasa mengabdi kepada Allah. Itu dalam Alkitab pun ada tertulis, dia sudah melakukan kejahatan atau juga sudah melakukan aib atau noda yang besar pun, tetapi dia masih merasa dia mengabdikan dirinya kepada apa yang dipercayainya. Saudaraku, itu tentunya saudara kasih kita tidak bisa melihat dari satu sisi manusianya, tetapi mari kita melihat dari kebenaran Tuhan. Amin, saudaraku. Karena kebenaran manusia belum tentu benar menurut Tuhan, tapi kebenaran Tuhan, walaupun manusia mengatakan oh itu tidak benar, kebenaran Tuhan mutlak, itu pasti dan itu sejati benar, murni. Tidak ada mengganggu gugat kebenaran Tuhan. Dan Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dan firman Tuhan berkata, firman adalah kebenaran, Roh Kudus adalah kebenaran, Allah adalah kebenaran. Amin, saudaraku. Tuhan tidak pernah curang, Tuhan tidak pernah berlaku serong. Dia Tuhan Allah yang benar. Haleluya. Nah, saudaraku, dikatakan kebenaran meninggikan derajat bangsa. Tadi temanya bagi kita adalah kebenaran yang meninggikan derajat hidup. Kalau bangsa bukan berbicara mengenai tanahnya saja, tetapi ditujukan, kalau dikatakan bangsa, ditujukan kepada penduduknya. Nah, mari kita, saudaraku, yang berdoa dimulai daripada kehidupan kita umat Tuhan, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, untuk tetap hidup dalam kebenaran. Dan bagi saudara dimanapun saudara berada, yang sudah mengamalkan kebenaran, yang sudah melakukan kebenaran, dari suku, dari agama, dari kepercayaan manapun, tetaplah berjalan, tetaplah teguh dalam kebenaran yang semakin bertambah-tambah benar lagi. Dan tentunya tidak berhenti sampai di situ, teruslah mencari kebenaran yang sejati. Pasti siapa yang mencari akan mendapat. Amin. Haleluya. Jadi kalau kita mau derajat hidup kita ditinggikan, hiduplah dalam kebenaran. Kalau tadinya tidak benar, berbaliklah, bertobatlah, tinggalkanlah dosa, tinggalkanlah kesia-siaan, tinggalkanlah segala hal yang jahat, tinggalkanlah hal-hal yang dibenci oleh Tuhan. Mari berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti
pasti akan membenarkan walau dosamu merah seperti kerbiji akan menjadi putih seperti salju. Asalkan engkau sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan, bertobat kepada Tuhan. Amin. Nah, jangan bincang-bincang dosa lagi. Kata berbalik, saudaraku, kalau saya menghadap saudara, ya, kalau berbalik itu jadi begini, ya. Nah, atau tadinya saya menghadap ke sana, lalu balik, katanya berbalik, begini. Nah, jadi kalau orang dari dosa hanya hadap kanan dia masih bisa lirik-lirik dosa. Lalu kalau lirik-lirik dosa dia maka bisa lagi akan terjerumus lagi, tergoda lagi, terseret lagi. Dosa kanan atau dosa kiri, ya. Ini harus berbalik supaya benar-benar di belakang, ditinggalkan. Amin. Ya. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan. Gitu. Di dosa ku tinggalkan, dosa ku lupakan. Ku mau ikut bersamamu Tuhan. Kira-kira begitu. Haleluya. Nah, ya puji Tuhan saudara Tuhan kasih supaya saudara ya mengingat ya. Puji Tuhan saudaraku. Jadi kebenaran meninggikan derajat bangsa. Kita mau semakin ditinggikan derajat hidup kita. Amin. Dari yang tadinya sudah di tingkat atau katakanlah di tangga 2 baru semakin naik ke tangga 3, ke tangga 4 dan seterusnya. Sebagaimana kita terus berjalan dari kebenaran kepada kebenaran, maka itu terus akan menaikkan derajat kehidupan kita. Ya, karena kebenaran itu juga mengikuti kekudusan, ya. Nah, kebenaran kekudusan itu semakin mengikuti, semakin kepada perkenanan Tuhan. Maka semakin kita sudah kasih juga, semakin dekat kepada berkat-berkat, semakin berkat. Saudara kasih, maka semakin bisa kita menerima. Berkat-berkat semuanya kita bisa terima daripada Tuhan. Maka semuanya itu sudah bukan hanya berkat secara ekonomi, tapi berkat selaku kasih, pengakuan, berkat kehormatan, terutama sudah kasih diakui oleh Tuhan. Kalau Tuhan mengakui kita sebagai anaknya, sebagai umatnya, sebagai hamba-hambanya saudaraku, maka Tuhan juga pasti akan selalu mengulurkan tangannya. Dan firman Tuhan berkata bahwa orang benar tidak akan pernah ditinggalkan. Amin. Orang benar tidak akan pernah selalu kasih meminta-minta. Orang benar selalu seperti dikatakan seperti selalu kasih anak yang selalu disapi, ya, yang selalu ditimang, yang selalu dihiburkan, yang selalu dipenuhi, ya. Nah, karena memang Bapak kita Bapak yang kaya raya, kaya dan segala sesuatu. Jangan selalu berfokus kepada materi, ya. Memang itu juga pasti, saudaraku. Tetapi kekayaannya, saudaraku, di dalam segala hal, ya, dalam kehidupan kita, termasuk damai sejahtera yang terutama. Nah, ketentraman. Jadi orang benar akan memiliki ketentraman yang besar. Kalau hatinya dan jiwa tentram, maka dia akan beroleh hikmat daripada Tuhan. Dia mudah akan mendapatkan hikmat. Nah, baik juga menghadapi masalah, dia akan mendapatkan pertimbangan. Tidak gegabah, tidak ceroboh, dan juga tidak akan tersesat, mudah tersesat. Dan dia akan dituntun dari kebenaran kepada kebenaran. Karena tangan Tuhan yang ajaib selalu akan mengajari, menopang dan menuntun setiap kehidupannya. Amin. Puji Tuhan. Nah, mari kita melihat surat Al-Kasih Amsal 15 ayat 9. Bagaimanakah surat Al-Kasih semakin jauh di belakang. Mari kejar kebenaran. Haleluya. Jadi firman Tuhan berkata, jalan orang fasik, jalan orang berdosa, kekejian bagi Tuhan. Jadi kalau tadi dosa adalah noda bangsa. Nah, selain daripada noda bangsa, kalau Tuhan sudah keji,
maka bangsa semakin ternoda, semakin buruk keadaannya, semakin tidak baik, ya, semakin hancur jiwa-jiwa orang-orangnya. Nah, kita tidak berbicara langsung kepada bangsa, tetapi mari kita dari setiap pribadi-pribadi, karena setiap pribadi-pribadi akan juga menjadi inti kepada bangsa, ya. Haleluya. Akan membawa pengaruh. Jadi siapa mengejar kebenaran dikasih Tuhan, mau dikasih oleh Tuhan? Iya. Kalau dikasih Tuhan bukan hanya sekedar dimanja-manjain begini, ya, hanya ditimang-timang begini saja. Oh, dikasih tidak seperti itu saja, ya. Tapi dikasih itu ya semua lengkap, saudaraku. Nah, ya ditimang juga iya, dielus juga iya, dibelai juga iya, tetapi juga diberkati, dipulihkan, dipenuhi, saudaraku, dan segala kepenuhan, baik secara roh, jiwa, dan tubuh, dan seluruh apa yang kita yang perlukan, ya, karena Tuhan sudah sediakan semuanya. Jadi siapa mengejar kebenaran dikasihi Tuhan. Haleluya. Bila kita semuanya mau mengejar kebenaran, supaya Tuhan mengasihi kita. Kenapa? Karena Tuhan adalah kebenaran. Dia sangat senang dalam kebenaran, dan memang Dia adalah kebenaran. Amin, saudaraku. Itu Tuhan. Jadi ciri-ciri orang sudah bangkas yang mau Tuhan. Iya, karena saudara dia mengejar kebenaran. Saudara datang kepada Tuhan, saudara berdoa, saudara membaca firman, saudara melayani, saudara berbuat baik, ya, saudara mengampuni, saudara melakukan hal-hal takut akan Tuhan walaupun tidak dia orang, semuanya itu mengejar kebenaran, menyelesaikan semua masalah-masalah yang tersembunyi, ya, itu mengejar kebenaran. Itu Tuhan saudara kasih. Mari kita baca lagi. Jadi karena Tuhan mengasihi orang yang mengejar kebenaran, maka walaupun orang yang benar itu atau anak-anak Tuhan itu ada mengalami masalah, kesukaran, maka pasti dia mengalami ada jalan keluar, ya, ada solusi, karena Tuhan mengasihinya, karena Tuhan juga berpihak kepada orang yang benar. Haleluya. Amsal 12 ayat 13. Mari kita baca. Amsal 12 ayat 13. Kita baca Amsal ayat 13. Ya, orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Bagian B sekali lagi kita baca. Orang benar dapat keluar dari kesukaran. Amin. Mari beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Adakah kesukaranmu? Firman Tuhan berkata dapat keluar. Berarti Tuhan yang buat, karena Tuhan tadi mengasihi orang yang mengejar kebenaran itu, maka Tuhan yang mengeluarkan dari kesukaran itu. Tuhan sanggup mengeluarkan dari kesukaran. Apapun kesukarannya. Amin. Di sini tidak dituliskan kesukaran dari apa saja. Tidak ada dituliskan. Kalau ada dituliskan berarti hanya kesukaran tertentu. Tetapi tidak ada dituliskan. Yang penting firman Tuhan katakan kesukaran. Kesukaran ekonomi kah? Kesukaran dalam menghadapi masalah kah? Kesukaran dalam menghadapi persoalan di pikiran yang buntu, yang galau, sukar membuat satu keputusan, ada serta kasih jalan keluar dari Tuhan. Tuhan membuat jalan keluarnya. Sebab itu teruslah mengejar kebenaran. Amin. Walau hari ini mungkin engkau masih tetap dalam kesukaran, mungkin masih belum ada titik-titik terang dalam kehidupanmu, tapi percayalah firman Tuhan ini. Tetaplah berjalan kepada kebenaran, makin kejar serabang kasih. Amin. Kata tadi mengejar bukan berlambat-lambat kepada kebenaran. Ya, ada orang kepada dosa dia berlari, tapi kepada kebenaran, tunggu dulu, shake, gitu ya. Tapi bila kita serabang kasih, kalau ada kebenaran, walaupun itu tidak masuk akal pikiran kita, tapi itu kebenaran firman, itu kebenaran Tuhan berkata. Mari kita
Langsung katakan, amin. Nah, itu sebabnya kalau ada khotbah pun saudaraku harus kita tanggapi. Katakan haleluya, amin. Oh terjadi. Nah, haleluya saudaraku. Ya saudara Tuhan yang semangat sungguh-sungguh. Ya maka itu terjadi. Karena apa yang kau ucapkan saudara bersepakat dengan firman yang sedang disampaikan kepada kita, yang kita dengar. Setiap firman Tuhan kita dengar itu, semuanya itu memberkati, langsung terima saudara kasih ya. Nah, yang mengubah kehidupan kita saudara kasih terima. Nah, walaupun mungkin saudara kasih firman Tuhan itu juga menegur. Nah, katakan saudara kasih, ya aku terima itu baik bagiku. Haleluya saudaraku, puji Tuhan. Jadi orang benar pasti keluar dari kesukaran. Ya, mari sebentar. Mari lihat keadaanmu. Adakah kesukaran yang kita hadapi? Adakah masalah yang rumit yang kita hadapi? Mari taruh firman Tuhan ini di dalam hati kita. Katakan, saya mengejar kebenaran-Mu Tuhan. Saya orang yang sudah Kau benarkan dan tetap rindu dalam kebenaran. Saya pasti mendapatkan jalan keluar dari kesukaran-kesukaran ku hadapi. Karena Tuhan mengasihi aku. Haleluya. Amin. Puji Tuhan terjadi dalam bagi kita semuanya, terjadi dengan saya dan saudara. Haleluya. Puji Tuhan saudaraku, biarlah ini semakin menguatkan hati kita, supaya saudara jangan bimbangkan, ya, supaya jangan ragu. Walaupun engkau belum mendapatkan jalan keluar, dan pastikan tetap berjalan kebenaran, karena janji Tuhan ya dan amin. Haleluya. Kemudian kita baca lagi saudara yang kasih sedikit lagi, ya, bahwa orang benar itu membenci dusta. Memang banyak ciri-ciri orang benar, tetapi dua hal yang harus saya sampaikan kepada kita. Karena sebagaimana zaman ini orang suka dusta, kiranya itu jangan juga mempengaruhi seperti virus yang bisa juga nempel dari kehidupan kita. Ya, tetaplah orang benar, tetap benar. Amin saudaraku. Iya di atas iya, tidak di atas tidak. Amsal 13 ayat 5. Kita baca Amsal 13 ayat 5. Orang benar benci kepada dusta, ya, tetapi orang fasik memalukan dan memburukkan diri. Jadi orang benar benci kepada dusta. Kata benci itu bermusuhan. Bukan berarti kita harus musuhi orang yang berdusta itu, tetapi artinya jangan kita mau kompromi atau jangan kita agu-agu. Ya, kita harus benar-benar ya tidak mau terlibat dalam kebenaran, tidak mau menyebarkan dusta, tidak mau terlibat dalam dosa atau juga kebohongan, bahkan juga melakukan kebohongan. Haleluya saudaraku, tetaplah membenci yang namanya dusta adalah hal yang sangat dibenci oleh Tuhan, sebab dusta itu sama dengan bohong, bahwa bohong itu adalah anak daripada iblis. Yohanes 8 ayat 44 berkata bahwa iblis itu pendusta dan bapa segala dusta. Jadi kalau kita juga mau ya ikut-ikutan dengan orang lain berdusta atau berbohong, berarti menjadikan diri kita menjadi kebencian Tuhan dan menjadi anak iblis. No, kita adalah anak-anak Allah yang sudah dibenarkan Tuhan dan menjadi anak kerajaan Allah. Haleluya. Jadi tinggalkanlah dusta, ya, bencilah dusta. Nah, yang kedua, hal yang kedua, ciri yang kedua yang saya sampaikan, memang banyak lagi ciri-ciri orang benar. Orang benar itu rancangan hatinya pun selalu adil. Bukan hanya perbuatannya adil, tapi niatnya, rencananya pun adil. Kita baca Amsal 12 ayat 5. Sedang ayat 5 ya. Amsal 12 ayat 5. Rancangan orang benar adalah adil, tujuan orang fasik memperdaya. Siapa yang tahu rancangan manusia? Hanya orang itu, ya.
Tapi Tuhan mengetahui rancangan walaupun masih ada di dalam hatinya, dalam pikirannya. Jadi sesuatu yang belum dikerjakan tetapi sudah direncanakan dalam pikiran, dalam hatinya. Nah, tapi kalau itu tidak adil, tidak hanya untuk segolongan atau sepihak-pihak atau satu komplotan tertentu, maka itu tidak adil. Maka kita berdoa, karena ini tadi kita mau berdoa untuk bangsa juga. Karena kebenaran meninggikan derajat bangsa. Jadi kalau bangsa kita, saudaraku, selalu dikuasai dengan hoax, dengan dusta, penduduknya banyak yang hoax, yang dusta, menipu atau berbohong, maka itu saudara kasih semakin membawa kepada kehancuran, membawa malapetaka, membawa masalah, ya. Dan kemudian kalau ada rancangan-rancangan yang tersembunyi, misalnya saudara kasih, kita juga nanti berdoa untuk anggota MPR, anggota DPR tentunya, membuat merancang undang-undang, ya, atau rancangan-rancangan pemerintah, ada rancangan-rancangan orang-orang tertentu, ya, bisa mempengaruhi orang lain yang tidak adil, yang hanya untuk selaku kepentingan diri sendiri atau kepentingan satu golongan tertentu, hanya berpihak-pihak. Kalau adil itu namanya kan selaku untuk semua orang, gitu ya, sama saja baginya. Siapapun, orang manapun, ya, agama manapun, suku manapun, ya, semuanya harus rata atau juga benar. Tidak ada membeda-bedakan. Jadi rancangan orang benar adalah adil. Jadi sampai rancangannya yang belum tercetus, belum ketahuan, itu diketahui oleh Tuhan, maka itu sudah kasih orang benar di mata Tuhan. Jadi orang benar itu tidak hanya terlihat dari kelakuannya. Kalau kelakuan di luar kadang-kadang sudah kasih zaman sekarang bisa dimanipulasi. Ya, dipoles di luarnya seolah-olah benar kelihatannya. Oh, misalnya saudara kasih, kalau pernah kita saudaraku ada misalnya saudara kasih pemilihan gitu ya, lalu mengumbar semua kata-kata yang bagus supaya didengarkan oleh orang pemilihnya atau juga mencari ya dukungan. Nah, bisa dibuat semua sedemikian rupa. Program-program, rencana-rencana segala macam yang baik semuanya kelihatannya, tetapi ternyata hanya omong kosong, ya, hanya untuk menarik perhatian orang, hanya untuk menarik massa. Jadi begitu juga saudara kasih orang-orang yang palsu atau orang-orang dusta, dia juga bisa mengemas begitu rupa supaya punya banyak ya kru-krunya atau banyak saudara kasih orang-orang yang pro sama dia atau bersahabat dengan dia. Tetapi ternyata di dalam hatinya ada rancangan-rancangan yang jahat. Itu orang-orang penipu atau orang-orang pendusta seperti itu. Jadi Tuhan mengetahui rancangan-rancangan sampai di dalam hati manusia. Dan ini yang paling dilihat oleh Tuhan. Haleluya. Ya. Kalau hanya luarnya manusia pun bisa melihat. Kalau hanya luarnya saja, luarnya pun yang penting. Tapi saudara, siapakah yang mengetahui yang di dalam hati dan pikiran manusia? Tuhan yang mengetahuinya. Itu sebabnya hari ini saya sampaikan dua hal. Memang banyak ciri-ciri orang benar, tapi kedua hal ini saudara kasih mungkin untuk relevan untuk zaman ini, untuk saat ini. Saya tidak menyampaikan juga ada banyak yang lain memang ya ciri-ciri orang benar, tetapi mari hari ini kita belajar untuk benar-benar mulai dari dalam hati kita. Marilah kita saudaraku bisa dipercaya oleh Tuhan dan kita berkata Tuhan bahwa aku karena Tuhanlah Allah yang Maha Adil dan benar. Biarlah kita selalu berfokus kepada Tuhan dan bersama dengan Tuhan, maka Tuhan juga akan menolong kita supaya kita selalu ada di dalam keadilan dan kebenaran. Amin saudaraku. Haleluya. Karena memang manusia pasti ada saudara kasih berpihak-pihak atau ada kalau tidak saudara kasih apalagi ya belum dia dipulihkan hatinya dan juga seluruh kehidupannya ya. Nah, pasti ada berpihak-pihak dia. Mungkin
kesukuan lah, atau mungkin saudara kasih ya, dalam hal apa gitu ya, dalam hal derajat kehidupan berpihak-pihak saudara kasih. Oh kalau orang kaya, oh saudara kasih ini keperluan ini boloku. Tapi kalau orang saudara kasih yang biasa saja, no, itu namanya tidak adil juga.